Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel eukariotik ya. Sel eukariotik itu contohnya manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk sel eukariotik ya. Sedangkan bakteri tadi termasuk salah satu sel prokariotik. Ini sel eukariotik dia lebih kompleks. Jadi dia ada banyak organelnya. Kita bahas satu-satu. Dari nukleus ya, bentuknya inti sel ini. Yang paling penting di sel itu inti selnya, nukleus. Kemudian kita bahas ribosom. Ribosom ini dimiliki oleh prokariot maupun eukariot karena fungsinya sangat esensial. Dia merupakan fungsinya untuk sintesis protein ya. Protein dari bahasa Latin itu artinya utama. Jadi sel itu utamanya dia mengandung protein ya. Kemudian ada lisosom, mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Ini semua termasuk membran-membran ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama nukleus. Nukleus itu inti sel ya. Ini sel kalau kita potong belintang itu ada nukleus yang bentuknya sangat besar ya, ukurannya 5 mikrometer. Dia memiliki dua membran ya. Jadi artinya dia ada membran dalam sama membran luar. Ini dia ada membran luar, kemudian ini bagian membran dalam. Masing-masing bilayer dan mengandung pori. Ini pori, lubang-lubangnya supaya kromatin ini bisa keluar masuk dari inti sel keluar sel. Di dalam nukleus mengandung kromatin. Ini kromatin. Kromatin itu benang-benang halus yang mengandung DNA dengan kompleks histon ya. Jadi seperti benang tuh yang kalau kalian tahu benang untuk jahit itu kan dia supaya lebih rapi, lebih simpel ya, lebih efisien itu kan dia ada plastiknya untuk menggulungnya itu ya. Sama seperti ini, jadi kromatin itu ada DNA sama kompleks histon, protein histon. Histonnya itu kumparan plastiknya untuk menggulung, sedangkan benangnya itu DNA-nya. Ini namanya kromatin. Kemudian ada nukleolus, anak inti, nuclear envelope, dan nuclear pore tadi. Pada sel eukariot, nukleus mengandung sebagian besar gen, sebagian kecil ada di mitokondria dan kloroplas. Jadi nukleus ini selain ada di sel eukariot, gen itu selain ada di nukleus juga ada di mitokondria sama kloroplas. Nuclear envelope, membran inti terdiri dari membran dalam dan membran luar. Jaraknya antara membran dalam sama membran luar itu 10-50 nanometer. Fungsinya membatasi materi genetik dengan sitoplasma. Nuclear pore memiliki diameter 100 nanometer. Lubangnya itu diameternya 100 nanometer dengan ada protein 50-100 protein. Jadi walaupun dia ada lubang, di situ ada proteinnya yang mengatur keluar masuknya zat-zat atau molekul tertentu dari atau keluar selnya. Ini tempat pintu keluar masuknya molekul dari nukleoplasma. Nukleoplasma itu cairan di dalam nukleus ke sitoplasma atau sebaliknya. Kemudian ada nuklear lamina, dibentuk oleh protein lamina yang disintesis dari sitoplasma dan dibawa ke nukleus. Fungsinya tempat melekatnya kromosom dari nuklear pore. Jadi ini bentuk nukleus ya, jadi ada membran luar, kemudian ada membran dalam, kemudian di sini ada nuklear pore, lubangnya tadi yang terdiri atas 50-100 protein yang warna hijau ini. Kemudian ini ada protein lamina. Protein lamina ini dia mengikat antara nuklear pore dengan kromatin atau DNA-nya ya. Kemudian nukleolus, anak ini terbentuk dari perulangan rDNA yaitu DNA yang mengkode rRNA area. Ini disebut dengan NOR, Nuclear Organizer Region. Fungsinya mensintesis rRNA dan pembentukan ribosom. Jadi pembentukan ribosom sama mRNA itu di anak inti. Nukleus, pusat kendali sel. Jadi segala macam aktivitas di sel itu dikendalikan oleh nukleus. Kromatin, struktur yang terdiri dari DNA yang diorganisasikan bersama protein. Proteinnya tadi namanya histon. Tulisannya biasa HISTON, histon. Kemudian ada kromosom. Kromosom itu kumpulan kromatin yang membentuk benang kusut yang menjadi tebal. Jadi kalau dia pada waktu pembelahan, kromatin ini akan memanjang, memendek, membentuk kromosom. Nanti kita akan bahas bedanya kromosom dan kromatin. Cuman secara signifikan bedanya kalau kromosom itu dia kromatin yang menebal memendek, bentuknya seperti pita. Kalau dia tidak dalam pembelahan, itu namanya kromatin. Kemudian organel yang esensial juga selain nukleus yakni mitokondria. Sama seperti nukleus yang dia membran ganda, mitokondria juga membran ganda. Ini ada membran luar, kemudian ini membran dalam. Membran dalam itu dia panjangnya lebih panjang dibandingkan sama membran
bagian luar gitu ya. Makanya membran bagian dalam ini dia berlikuk-likuk ya supaya lebih efisien. Di sini membran dalamnya ada DNA, ada ribosom, kemudian ada matriks, kemudian ada ini membran dalam, membran luar ya. Kemudian ada krista. Krista itu lekukan dari membran luar tadi, gitu ya. Secara umum untuk respirasi aerob panjangnya 1 sampai 10 mikrometer dan merupakan membran ganda. Itu saya katakan jadi membran ganda dan membran dalam sama membran luar bersifat otonom. Jadi dia dapat bereplikasi secara mandiri. Kristal lakukan pada membran dalam berfungsi untuk memperluas permukaan untuk menghasilkan ATP lebih banyak. Jadi fungsinya ini untuk menghasilkan ATP. Matrik merupakan cairan yang mengandung enzim, ribosom, dan DNA untuk respirasi seluler. Ini kalau pada hewan ya, termasuk manusia itu ada mitokondria. Sedangkan di tumbuhan itu tidak ada mitokondria, tapi ada yang sama persis, yakni plastida. Di sama dia membran ganda ya, ada membran luar, ini, kemudian ada yang membran dalam. Ada stroma, kemudian ada tumpukan tilakoid ya, jadi membran-membran yang berlekuk-lekuk ini sama tilakoid, kemudian ada granum. 3 ini namanya granum. Hanya terdapat pada tumbuhan, terdiri dari membran ganda dan membran tilakoid. Bagian dalam itu stroma, mengandung DNA, RNA, ribosom, dan enzim. Ini kan sama seperti bagian dalam di mitokondria ya. Diklasifikasikan berdasarkan membran tilakoid. Ada kloroplas yang mengandung klorofil, kromoplas mengandung karotenoid, kemudian leukopas tidak mengandung pigmen. Kemudian ada namanya retikulum endoplasma. Jadi ini berbatasan langsung sama nukleus. Nukleus tadi kan ini ya, ada pori-porinya. Jadi bahan atau zat yang dari nukleus itu akan diteruskan oleh retikulum endoplasma ini ya. Jadi bentuknya seperti membran-membran. Dia ada yang bentuknya kasar, rough, itu kasar karena dia ditempeli oleh ribosom ya. Jadi kalau ditempeli ribosom, jadi fungsinya untuk sintesis protein. Jadi kalau kata tadi ribosom itu fungsinya untuk sintesis protein. Kemudian ada yang bentuknya halus seperti ini. Jadi ini tidak ditempeli oleh ribosom ya, terdiri dari REK, retikulum endoplasma kasar, dan retikulum endoplasma halus. Fungsi REK mengandung glikosisasi, yaitu penambahan glikosamin dan manosa pada protein dan penambahan disulfida pada polipeptida. Ini yang kasar ya. Jadi dia melakukan glikosisasi. Jadi protein yang disintesis dari nukleus itu tadi ditambahkan glukosamin sama manosa, sama tambahan disulfida. Kalau REH itu sintesis lipid ya. Jadi kalau protein itu kasar, halus itu untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menawarkan racun. Kemudian ada aparatus Golgi, ini sama jadi membran ya. Membran ini fungsinya untuk ini mengepak ya. Aparatus Golgi. Jadi organel-organel atau molekul yang dari nukleus kemudian diteruskan di retikulum endoplasma kemudian akan dikemas namanya oleh aparatus Golgi. Dia dimasukkan di sini. Jadi misalnya ini ada molekul yang masuk ya dari nukleus, kemudian dari retikulum endoplasma, kemudian masuk ke aparatus Golgi. Nah, masuknya akan digabung, dia akan muter kayak gini ya. Kemudian akan dilapisi di sini keluar ya. Masuknya dari cis, jadi ada bagian cis, ada bagian trans. Cis itu bagian sini yang untuk menampung molekul ya, kemudian akan diteruskan ke luar ya oleh bagian trans. Ada forming phase cis dekat dengan inti dan RE tadi ya. Jadi ini suatu gabungannya inti, habis inti kemudian retikulum endoplasma, dekat retikulum endoplasma itu ada namanya badan Golgi. Itu ya, untuk sekresi dari RE. Jadi dia mengemas ya. Maturing phase atau trans. Jadi sudah ditangkapnya di bagian cis tadi, kemudian dikemas, dikeluarkan oleh bagian trans. Dekat dengan plasma lema, fungsinya proses pematangan, pemadatan, dan pembungkusan menjadi vakuoler dan dikeluarkan dari sel. Kemudian ada ribosom untuk sintesis protein, yang ada ribosom bebas dan ribosom terikat. Ya, ribosom bebas karena dia tidak terikat oleh retikulum endoplasma, sedangkan ribosom terikat itu dia menempel pada retikulum endoplasma. Ya, dia ada dua subunit, subunit besar sama subunit kecil, satuannya sweat. Dia ini bisa dibaca. Kemudian triplet, jadi dia itu harus tiga ini ya, tiga, dia akan jumlahnya 9.
3339 gitu ya. Yang tusuknya secara radial, ini namanya radial. Diameternya 0,15 dan panjang 0,3 sampai 0,5 mikrometer. Fungsinya membentuk serat gelondong untuk pembelahan sel. Yang sentriol ini untuk pembelahan sel yang kalau masih ingat itu ada pembentukan benang-benang spindle yaitu dari sentriol membentuk rangka organel gerak untuk pergerakan. Di sel yang bergerak itu bisa ke sentriol membentuk rangka sel, mikrotubul dan mikrofilamen. Kemudian terakhir lisosom ya. Lisosom itu kata lisis ya. Soma artinya badan. Jadi lisosom itu fungsinya untuk mencerna atau menghancurkan suatu zat atau bahan. Ya. Jadi ini hampir sama seperti fungsi dari badan Golgi. Tapi badan Golgi kan membungkus. Kalau ini dia mencerna atau menghancurkan karena di dalamnya itu ada enzim ya. Ini misalnya partikel makanan ya akan masuk di bagian sini. Kemudian akan dibungkus oleh membran. Kemudian ini ada enzim. Enzimnya dimasukkan supaya dihancurkan ini organel makanannya. Kemudian akan mendekati bagian luar dari sel, kemudian dikeluarkan ke luar sel. Ya. Ini tadi lisis, kata lisis mencerna, soma artinya badan. Badan untuk mencerna, fungsinya mencerna atau menghancurkan suatu zat atau bahan. Jadi jangan salah fungsi dari lisosom sama badan Golgi ya beda. Sistem lisosom terdiri dari 3 komponen yaitu fagosom, lisosom, sama pascalisosom. Fagosom itu heterofagosom dan autofagosom. Lisosom itu lisosom primer dan sekunder, kemudian pascalisosom. Fagosom, badan berfungsi untuk memakan. Heterofagosom, bahan berasal dari luar, sedangkan autofagosom berasal dari sel sendiri. Jadi bisa dikatakan kalau heterofagosom itu biasanya itu makanan ya, makanan itu dia membentuk heterofagosom atau bakteri atau virus yang masuk dalam tubuh itu akan dimakan atau dicerna oleh heterofagosom. Sedangkan kalau autofagosom itu organel atau bagian dari sel itu yang sudah tidak digunakan lagi akan dihancurkan supaya tidak racun ya dibagi dalam sel itu. Kemudian heterofagosum dilakukan secara sitosis, proses mencerna yang dilakukan oleh sel dengan melepaskan sebagian membran. Dapat secara endositosis, endo itu artinya dalam, dan dapat secara eksositosis. Ya. Jadi kalau endositosis itu dicerna di bagian dalam sel, kalau eksositosis itu dia ditangkap aja kemudian dikeluarkan keluar sel. Jika bahan yang dicerna basal atau padat, fagositosis. Sebaliknya jika bahan kecil atau cair, bisa pakai pinositosis. Autofagosum tanpa melibatkan membran, yakni dengan membran Re halus dan dilepas menjadi vakuola. Jadi dia dilepaskan saja tanpa dicerna. Ini proses dari eksositosis sama endositosis. Kalau endositosis itu bahannya itu bagian dari sel. Sel itu sudah tidak berguna tadi. Akan dibentuk vakuola, ya, diselimuti, kemudian dia dibawa ke membran untuk dia dikeluarkan keluar sel. Kalau eksositosis tadi ditemukan itu contohnya makanan ya, sel kan butuh makanan, jadi dia di sini masuk kemudian invaginasi di bagian dalam, kemudian dicerna di bagian dalam. Ya, tahu bedanya kalau endo itu dari dalam keluar, kalau ekso itu dari luar ke dalam. Ini tadi contohnya untuk fagositosis sama pinositosis ya. Fagositosis ini biasanya untuk mencerna makanan ya, atau bakteri itu akan ukurannya lebih besar. Jadi dia membentuk pseudopodium. Jadi artinya membran kan sampai segini, cuma dia menggunduk sampai ke atas. Ini namanya pseudopodium. Ya, supaya semua bagian dari sini itu dia dapat terangkap semua ya. Kemudian membentuk fagosum untuk dicerna di bagian dalam. Ini bagian dari endositosis ya, dari luar ke dalam. Kemudian untuk bagian yang kecil seperti ini molekul-molekul, dia akan invaginasinya di bagian dalam. Tahu ya bedanya? Kalau ini dia membentuk vesicle, ditampung kemudian dicerna. Ya. Jadi kalau ukuran besar dia membentuk pseudopodia, kalau ukurannya kecil dia membentuk vesicle. Invaginasinya di bagian dalam. Kalau ini dia sampai ke atas. Lisosom yaitu kantung terikat membran berisi enzim. Enzimnya itu namanya enzim hidrolitik untuk mencerna makromolekul. Enzim hidrolitik ini bekerja baik pada pH 5, dapat menghidrolisis protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Membran lisosom untuk mempertahankan pH asam dengan memompa ion hidrogen. Membran lisosom dan enzim
hidrolitik dibuat RNA aksar. Kemudian masuk ke aparatus Golgi dan lisosom. Kemudian ada Pasca lisosom, merupakan badan sisa hasil pencernaan dari lisosom yang tidak berguna. Ada 3 kemungkinan. Jadi ini pasca lisosom itu sudah mencerna gitu ya. Dikeluarkan secara eksositosis ya, dari eksositosis dari dalam keluar, atau badan sisa tetap bertahan di lisosom dan badan sisa pecah dan terjadi autolisis. Jadi bisa pecah dengan sendirinya. Jadi pasca lisosom ini badan yang sudah dilakukan proses lisosom sudah dicerna, itu bisa dikeluarkan supaya tidak karena sudah dipakai ya, bisa dibuang atau masih ke dalam sel, nanti dia akan lisis dengan sendirinya. Kelainan akibat lisosom tidak mengandung enzim hidrolitik, contohnya penyakit Pompe, penyakit glikolik, banyak glikogen di jaringan, otot hati, otot jantung, dan otot rangka. Ada penyakit Tay Sachs, lisosom tidak dapat mencerna glikolipid, jadi tertimbun di otak. Kemudian ada penyakit namanya Hurler, lisosom tidak dapat mencerna mukopolisakarida di sel. Ini tabel perbedaan antara sel prokaryotik sama sel eukaryotik. Jadi dari ukurannya prokaryotik lebih kecil 1-10 mm. Kemudian sel eukaryotik 10-100 nanometer. Ini bukan nanometer ya, milimeter ya, lebih besar. Kalau nano kan kecil. Tipe intinya dia daerah nukleoid tanpa inti sejati. Jadi dia tidak terlihat adanya membran ganda. Selaput inti. Jadi tadi kan dikatakan kalau nukleus itu kan membran ganda. Jadi kalau ini prokaryotik itu tanpa inti sejati. Kalau ini dia terlihat adanya membran ganda. DNA-nya sirkular ya, bentuknya bulat, sedangkan kalau eukaryotik dia linear dengan protein histon. Sintesis RNA atau protein keduanya berlangsung di sitoplasma karena dia tidak ada organelnya ya. Jadi seperti sel saja, kemudian ada cairan. Kalau ini sintesis RNA berlangsung di inti. Beberapa itu ada di mitokondria, tadi disebutkan juga ada di kalau di tumbuhan itu di kloroplas. Ya. Ribosomnya lebih kecil di prokaryotik, yaitu 50S sama 30S. Kalau di eukaryotik 60S dan 40S. Struktur sitoplasmanya sederhana. Kemudian kalau ini dia sangat terstruktur dengan adanya membran intraseluler dan sitoskeleton. Mitokondria dan kloroplas tidak ada di prokaryotik membran gandanya, sedangkan eukaryotik dia ada mitokondria di hewan dan manusia, sedangkan kloroplas ini adanya di tumbuhan saja. Pembelahan selnya biner. Biner itu 1 menjadi 2. B kan artinya 2 ya, kalau bahasa Latin. Sedangkan di eukaryotik itu ada mitosis sama sitokinesis. Jadi organismenya contohnya bakteri sama arke, tapi arke ini sudah dipisahkan ke genus sendiri. Kemudian kalau eukaryotik selain tanaman, hewan, tumbuhan itu juga ada fungi, fungi atau jamur dan protista. Demikian untuk sel eukaryotik dan perbedaan antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.